Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Kak Erwin ya, channelnya RDV Erwin Daily Vlog. Dan masih bersama si Rembo ya, nih. Ini jagoan gua nih. Terima kasih buat Rembo ya, dan terima kasih buat doa ibu saya yang masih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau bukan doa, kalau bukan berkat doa orang tua saya, ibu saya, ayah saya, dan siapapun itu yang mendoakan saya, termasuk juga Rembo yang telah memberi peringatan buat saya ya. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Sampai saat ini saya masih bisa vlog ya, masih bisa berbagi ya, berbagi pengalaman suka dan duka ya. Dan semoga pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang saya bagikan adalah cerita yang menyenangkan dan bermanfaat, berguna bagi teman-teman sekalian. Amin amin ya robbal alamin ya. Pidato. Kemarin mau pulang ya, habis liburan di Palembang ya. Sekarang ini gue masih di Palembang sebenarnya ya. Ya kemarin tuh gue mau pulang saat sebenarnya banyak sekali ya kerjaan yang terbengkalai. Banyak sekali yang terlewatkan lah ya, oleh karena insiden kemarin. Ini semua pelajaran buat saya, teman-teman, dan siapapun itu yang hobi mengendarai mobil ataupun motor ya. Saya sarankan untuk selalu berhati-hati ya, dan selalu safety riding ya. Kita ketika kita di perjalanan, kita nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu musibah apa yang ada di jalanan ya. Nah, misalkan kita baru keluar gang nih ya, kalau musibah mau datang ya udah dia pasti datang itu, dia pasti menghampiri kita kayak itu. Nah, jadi jarak dekat atau jauhnya itu tidak ada patokannya. Pokoknya walaupun jauh ya jarak yang ditempuh itu ya, yang dipikiran para rider itu perjalanannya itu indah, happy ya, pokoknya taunya sampai gitu ya, taunya sampai ke tujuan jam sekian, sampai ke tujuan. Tapi masih banyak yang belum mengetahui sebenarnya di dalam perjalanan itu banyak sekali musibah. Jadi harus selalu hati-hati lah ya, harus tetap hati-hati ya ukti. Harus uktinya boti. Wah, ukti gimana kok ke boti, aduh uktinya, ukti barbar. Buat teman-teman ya, kalau cara saya bicara itu masih belepotan ya, masih nggak beraturan, mohon maaf ya. Dan buat yang mengerti ya, tolong dipahami ya.
Ya kemarin itu gua ini ya, kembali ke cerita gua ya. Kemarin itu gua pulang, udah dikasih tanda nih oleh si Rembo. Biasanya kan nggak, biasanya nih gasnya nggak bisa ditarik nih. Ngendat-ngendat ya. Berp, nggak bisa digas. Kalau gasnya ditarik, ini dianya apa, kayak mau mati kayak itu ya, kayak mau habis bensin kayak gitu ya. Pokoknya gigi berapapun itu ya, kalau ditarik gasnya, kalau mau ditancap gas itu dianya kayak mau habis bensin ya, ngendat-ngendat ya. Udah dikasih kode oleh si Rembo, jangan ngebut gitu kan, santai aja ya, pelan-pelan aja, slow. Slow down bebe. Iya. Terus masih nggak gua peduliin tuh, masih aja gua tancap gas, gua paksain tuh, gua paksa nih si Rembo. Sorry Rembo. Dan mungkin si Rembo nggak mau guanya kenapa ya, jadi dianya nggak pernah bosen buat ngasih peringatan buat gua. Jadi jalanan itu nggak licin ya, guanya santai tuh, santai. Nggak taunya tiba-tiba ini stang dibikin tergelincir sedikit lah ya. Supaya guanya ingat lah ya, supaya guanya nggak ngebut. Tapi tetap aja nggak gua gublis, nggak gua apa ya, nggak gua turutin lah ya, nggak gua hiraukan lah ya. Dan setelah nyampe, setelah sampai di daerah Waikabung, desa Parit perbatasan ya, terjadilah insiden kecelakaan itu ya. Dan gua masih dibantu oleh doa ibu saya, orang tua saya, dan termasuk juga dibantu oleh si Rembo ya. Gua itu dari jauh, sebenarnya gua itu motong ya, gua motong dari sebelah kanan ya, nggak mungkin motong sebelah kiri. Karena itu lurusan tuh, gua potong dari sebelah kanan, gua buntutin mobil tuh. Sebenarnya gua udah anti-wanti tuh ya, jauh tuh, gua nggak terlalu deket lah antara gua sama motor itu yang ngeset sebelah kanan itu. Nah jaraknya tuh jauh loh bro. Nah di depan mobil yang gua buntutin ini ya, ternyata ada mobil satu lagi warna hitam ya, yang mau motong, mau nyalip ya, dan apa yang terjadi, dia nyalip nggak jadi. Dan mobil yang gua buntutin ya, yang di depan gua itu, dianya ngerem mendadak bro, karena kaget bro. Iya, padahal udah, kalau nggak salah udah di klaksonnya tuh mobil di depannya tuh, masih aja dianya nggak mau tahu lah ya. Jadi di apa, ngerem mendadak lah dianya ya, ngerem mendadak. Terus setelah ngerem mendadak, guanya udah ngurangi gas gua ya, udah ngurangin kecepatan gua. Setelah gua ngurangi kecepatan gua, gas gua udah gua turunin, dan apa namanya, gua ngerem sedikit lah ya, nggak tahu kenapa kayak tersedot kayak gitu ya, mau di apa ya, kayak disedot kayak gitu ya, ke arah belakang mobil yang gua buntutin itu ya.
uh, pas mau kena mobil yang gua buntutin itu, ini motor tiba-tiba ngunci ke sebelah kanan. Dianya gua lihat tuh kayaknya nggak bakalan kena nih ya, nggak bakalan kena pengendara lain nih. Jadi gua ngerem, stangnya langsung otomatis ngunci sebelah kanan. Gua jatuh, ternyata masih nabrak bapak-bapak ya, masih nabrak bapak-bapak, dan terjadilah insiden crash itu. Dan kalau gua nggak pakai helm ini ya, helm legend gua ya. Kalau gua nggak pakai helm, otomatis kepala gua pecah bro. Dan alhamdulillah, sekali lagi berkat doa ibu saya, orang tua saya yang sayang sama gua, dan juga berkat si Rembo ya, gua nggak kenapa-kenapa, cuman keseliu aja di bagian kaki ya. Dan saat ini udah agak mendingan, makanya gua hari ini bisa ngevlog ya. Dan alhamdulillah juga bapak yang gua tabrak itu ya, dianya cuman luka-luka ringan ya di bagian tangan kayak gini ya. Jadi gua bilang begitu gua jatuh, gua langsung lari ke arah bapak itu, buat nyelamatin bapak itu ya, biar dia yang nggak ke tengah jalan ya. Gua ngeri loh, gua ngeri banget tuh kalau dia jatuh poyongan ke tengah jalan, itu ngeri banget gua. Makanya gua langsung lari ke arah bapak itu, gua ajak duduk, gua tanyain, Pak, ada yang memar nggak, ada yang patah hati atau gimana nggak? Dia bilang gua nggak apa-apa, nggak usah dihiraukan guanya. Ini gua cuma minta urusin aja motor gua ya. Dan ya gua jawab, ya udah Pak, nanti motornya gua perbaiki ya udah. Alhamdulillah bapak yang nggak ini ya, gimana lah ya. Pokoknya mau berdamai ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat bapaknya ya. Ya walaupun ngurangin budget buat nikah ya. Aduh, ada-ada aja nih musibah. Ya alhamdulillah selesai masalahnya, masalah yang selesai, dan gua pulang. Kepala motor gua pecah, baru belum nyampe 1 bulan gua beli ya, kepala R25 mini ya. Ya bukan fiber sih, lebih ke kayak plastik kayak gitu ya, tapi lumayan bagus lah ya, bagus bukan lumayan lagi. Baru gua pasang pecah, dan knalpot gua belum nyampe berapa bulan tuh. Aquafobic gua ya, murahan juga sih, nggak mahal-mahal banget, dan lecet juga bro. Tapi alhamdulillah nggak patah, nggak terlalu bonyok. Masih bisa dipakai lah ya. Itulah kejadian yang nggak diduga bro. Mau jauh atau dekat itu, dalam pikiran para rider itu pokoknya gua sampai tujuan. Nah, dan di perjalanan itu nggak pernah ada yang mikir, nggak pernah ada yang mengetahui kalau di perjalanan itu kita harus ekstra hati-hati. Bukan hati-hati saja teman-teman, bukan hanya hati-hati jatuh kayak gini kayak itu kan, tapi kita juga harus antisipasi. Kalau menurut gua yang sangat berbahaya di perjalanan itu bukan di tikungan, bukan di persimpangan, tetapi di lurusan bro ya. Kalau di persimpangan itu kita udah tahu tuh, kita udah tahu tuh itu berbahaya bro. Kalau ngebut di persimpangan ataupun di tikungan itu, nyalip di tikungan itu sangat berbahaya kan. Jadi kita udah tahu tuh, jadi kita sangat hati-hati. Nah kebanyakan
kita itu kalau lihat jalan lurus, kalau lihat jalan lurus, kitanya nggak pernah kepikir kan kalau bakalan crash di jalan lurus, enggak. Nah, buat teman-teman, hati-hati ngebut di jalan lurus ataupun motong. Kalau teman-teman mau motong atau nyalip di jalan lurus ya, hati-hati ya, karena kita nggak tahu mobil yang di depan kita atau motor yang di depan kita itu bakalan keluar jalur atau enggak gitu ya kan. Kalau kita ngebut motong nyalip di lurusan, tiba-tiba ada mobil atau motor yang keluar jalur mau motong juga, mau nyalip juga di depan kita, otomatis kita ngerem mendadak dan akhirnya kita crash bro teman-teman. Nah, jadi harus hati-hati ya. Nah, kalau kosong pasti semuanya tahu lah ya, kalau depan kosong nggak apa-apa lah mungkin lah ya. Bukannya gua nganjurin, bukannya gua menyuruh atau ngajarin kalian buat ngebut di lurusan ketika kosong ya, jalanan sepi ya. Tetap harus hati-hati juga ya. Jadi ini si Rembo masih sakit nih. Alhamdulillah stangnya udah diganti, stang ori pakai pakaian bison ya. Terus ini sepedonya kemarin itu patah ya, baut untuk dudukan bautnya, jadi udah gua pasang lagi pakai baut ya. Dan ini handle kopling ini kemarin patah juga, udah gua ganti juga. Caklar ini kemarin pecah, nah udah gua ganti juga. Dan spionnya itu kemarin pecah, bukan patah sih, pecah kacanya, dan udah gua ganti ini tuh spion jalur ya. Semoga awet dan semoga ya bertahan lama. Dan yang parah itu soknya bocor tuh, soknya bocor dan segitiga ya, atau kupu-kupunya itu bengkang. Bengkang bro. Dan ini teddy bear gua tetap setia menemani gua bersama si Rembo. Oke teman-teman, kita sekarang udah di Alfamart ya, Alfamart Bukit Baru ya. Kita di sini lagi nunggu my calon bini. Ya, kita nunggu calon bini ya, di sini ya, di Bukit Baru ya, Alfamart Bukit Baru, Palembang ya. Jalan arah Musi 2 ya. Dan alhamdulillah, kalau nggak besok Minggu gua pulang ke Batu Raja. Nggak tahu nih gimana ya. Semoga nih si Rembo kuat ya, harus kuat lah. Karena gua udah sehat nih bro, nih Bo. Capek banget rasanya. Oke teman-teman, terima kasih mengikuti dan mendengarkan cerita saya tentang insiden kemarin bersama si Rembo dan teddy bear. Semoga teman-teman terhibur dan selalu tetap hati-hati ya. Utamakan safety riding saat di perjalanan, jangan terlalu ngebut, jangan terlalu barbar ya. Sehat-sehat terus ya. Tetap jaga kesehatan. See you next time. Bye bye.